Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah perbandingan administrasi sektor publik tahun akademik 2020-2021. Pada semester ganjil ini saya dipercaya oleh lembaga untuk memberikan pemahaman tentang perbandingan administrasi sektor publik. Senang saya bisa bertemu kembali. Insya Allah dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan perbandingan administrasi sektor publik, ya, di mana pada saat saya kuliah itu namanya perbandingan administrasi negara, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan keilmuan saat ini ada perubahan paradigma dari perbandingan administrasi negara menjadi perbandingan administrasi sektor publik. Terlepas dari perubahan nomenklatur, ya, tetap kita tidak bisa lepas dari nomenklatur awal, yaitu perbandingan administrasi negara. Ya, tentunya saudara-saudara harus kembali mereview ya beberapa mata kuliah sebelumnya, ya, karena keterkaitan antara satu mata kuliah yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa terputus, ya, menjadi terintegrasi, ya, menyeluruh, ya, tidak bisa terpisah-pisah, ya. Apa perbedaan yang mendasar dari perbandingan administrasi negara dan perbandingan administrasi sektor publik? Tentunya di sini kita melihat fokus dan lokus antara administrasi negara dan administrasi publik. Jadi kalau administrasi negara itu paradigmanya dia lebih mengacu kepada proses administrasi di suatu negara, ya. Sementara administrasi publik tidak hanya administrasi dalam negara konteks kekuasaan, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Akan tetapi kita berbicara secara tidak langsung tiga pilar dari good governance, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, tidak bisa terlepas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, ya. Nah, dari tiga pilar tadi tentunya kita sudah bisa mempertegas, ya, ada sebuah perbedaan yang mendasar antara administrasi negara dan administrasi publik. Nah, kalau kita melihat dari nomenklatur, ya, perbandingan administrasi sektor publik, gitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa ada istilah sektor, gitu, ya? Sepertinya sektor itu bagian, ya, atau subordinat dari administrasi. Kenapa bukan perbandingan administrasi publik saja, gitu, ya? Nah, tentunya
di administrasi sektor publik ini kita akan berbicara dari hal yang makro hingga yang mikro begitu. Ya. Artinya makro kita berbicara sesuatu hal yang besar ya, sampai dengan hal yang terkecil gitu. Nah, materi 1 ya, saya ingin memberikan pemahaman ya, berkaitan dengan definisi ya. Tentunya saudara-saudara sebagai mahasiswa mempunyai sebuah kewajiban ya, bahwa ketika berbicara definisi ya, harus selalu merujuk kepada teori atau ahli begitu ya. Itu harus dibiasakan ya, mindset seperti itu. Karena nanti ketika Anda insya Allah tugas akhir skripsi itu sudah menjadi sebuah habit ya, kebiasaan ya, yang harus dilakukan dari dini begitu. Ada 3 sampai 4 ya, kata ya, perbandingan administrasi sektor dan publik begitu. Nah, kalau kita analisis ya, bisa menjadi 2 kata kunci di sini ya. Perbandingan, yang kedua administrasi sektor publik gitu. Nah, perbandingan itu kan secara harfiah itu dari kata dasar banding begitu ya, mendapat awalan per dan akhiran an ya. Perbandingan itu mengkomparasi, membandingkan ya, dari satu keadaan dengan kondisi atau keadaan lainnya. Seperti contoh saya analogikan ya, perbandingan kota Jakarta dan kota Bandung. Apa kira-kira yang bisa kita bandingkan? Satu, tentu bisa berbicara sektor, aspek, ya, unsur, ya. Satu dari wilayah, ya kan? Wilayah apa? Luas, ya. Cuaca, jumlah orang. Nah itu saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita berbicara perbandingan administrasi, tentu kita berbicara perbandingan administrasi sektor publik. Apa yang dibandingkan? Nah, itu kan yang menarik. Nah, sebelum berbicara perbandingan, saya ingin mengajak Anda, mengawal Anda, ya, membekali Anda. Sebelum UTS, ya, itu kita berbicara basic dari definisi-definisi begitu. Nah, ketika berbicara pasca UTS nanti, baru kita berbicara komparasi. Komparasi apa? Perbandingan apa? Administrasi sektor publik ya, antar negara tentunya. Ya. Tentu kita juga jangan outlooking minded. Kita juga harus berbicara administrasi sektor publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, ya. Hanya kalau kita berbicara Indonesia, tentu tidak bisa terlepas dari payung hukum yang sama.
antar provinsi, kabupaten dan kota gitu. Nah, yang menarik bagaimana pelaksanaan daripada payung hukum tersebut. Tentu akan diinterpretasikan ya sama, tetapi pelaksanaan itu pasti akan beda-beda. Ya. Jadi kalau istilah kurikulum, saya bisa menganalogikan ada kurikulum inti, ada kurikulum institusional. Kalau kurikulum inti berarti sudah baku dari pusat. Institusional itu diserahkan kepada perguruan tinggi setempat. Nah, itu analoginya. Artinya ketika berbicara reformasi, payung hukum sama. Ya. Sebutlah undang-undang, peraturan presiden, ya. Saya ulangi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai mungkin saja di tingkat daerah ada perda, ya. Baik provinsi, kabupaten, kota, ya. Ya, ada peraturan gubernur, ya, bupati, wali kota, ya. Nah, itu semua adalah yang saya sebut payung hukum, atau bahasa lebih umumnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Ya, ya tentu ketika kita memahami perbandingan administrasi sektor publik, ya, nanti insya Allah di semester 7 kebetulan juga saya termasuk yang mengampu mata kuliah reformasi administrasi publik, itulah gongnya. Itulah gaungnya begitu. Artinya Anda bisa membandingkan internal provinsi, kota, kabupaten, ya. Anda juga bisa membandingkan antar negara. Demikian, ya. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, ya, tentu kalau kita berbicara aspek sejarah itu ada perkembangan, ya, keilmuan begitu. Ya, saudara-saudara bisa baca di beberapa referensi, ya. Alhamdulillah salah satu guru besar di FISIP UIN Sunan Gunung Jati, Profesor Sahya Anggara, itu termasuk yang menyusun karya tulisnya mengenai perbandingan administrasi negara, ya. Yang saya pun dan saya pun mewajibkan saudara membaca buku tersebut, ya. Aspek sejarahnya di sini tentu kita tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu administrasi, ya. Nah, bagaimana perkembangan ilmu administrasi, tentu sebelumnya Anda sudah belajar pengantar ilmu administrasi publik, ya, Anda sudah berbicara azas manajemen, ya, Anda sudah berbicara filsafat administrasi, ya, tentunya itu merupakan fakta keras kalau istilah sejarah, ya. Fakta keras itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa Anda itu harus memang memahami, ya, mengingat semua materi-materi sebelumnya begitu, ya. Nah, setelah itu kita berbicara dari hakikat administrasi, ya. Hakikat administrasi secara sederhana tentu kita berbicara sebuah proses kerjasama, ya, dalam mencapai tujuan begitu. Nah, administrasi ada yang arti luas, arti sempit begitu, ya. Nah, proses administrasi arti luas di sini saya bisa menyatakan, ya, bahwa administrasi publik tidak bisa lepas daripada tujuan negara, ya. Sebut saja pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya, yang mempunyai 4 tujuan begitu. Nah, terakhir saudara, ya, dalam kesempatan pertama ini, ya, saya mengistilahkan itu tingkatan keilmuan dari perbandingan administrasi sektor publik.
Jadi dari ilmu sosial ya sebagai pohon utamanya, ada cabang, ya, ada ranting, ya. Dan akhirnya saudara, daun-daun itulah yang dalam buku Prof. Sahya itu dikatakan sebagai perbandingan administrasi sektor publik. Demikian saudara, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih, salam literasi.